Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Ramadan, NIM K2318045. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat grafik histogram data numerik, kemudian uji normalitas distribusi data numerik, dan yang terakhir adalah bagaimana cara penyajian data numerik. Oke, saya mulai saja. Yang pertama yakni cara membuat grafik histogram data numerik. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah data-datanya. Di sini saya sudah ada tiga data, yakni data yang pertama nilai matematika anak-anak SMA, kemudian nilai kimia, yang ketiga adalah nilai fisika. Kita ambil salah satu saja, yakni saya akan mengambil nilai kimia. Oke, ini sudah saya pindah di beda sheet. Oke, yang pertama kita akan menentukan nilai n-nya. Nilai n adalah sama dengan jumlah datanya. Jumlah datanya di sini sudah dapat dilihat, yakni pada kolom nomornya, pada baris nomor yang terakhir adalah 25. Jadi N sama dengan 25. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya ditentukan dengan rumus Excel, yakni sama dengan nilai minimum atau min. Oke, kita blok semuanya saja data nilainya. Oke, kalau sudah, kita klik enter. Oke, sudah muncul nilai minimumnya adalah 74. Kemudian lanjut ke nilai maksimumnya, sama dengan tadi nilai minimum kita ketikkan ya sama dengan nilai maksimum atau max. Sudah kita blok semuanya datanya, nilai datanya, kalau sudah kita klik enter. Oke, kita lalu menuju range atau selisih. Kita tentukan dengan sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Kalau sudah, kita klik enter. Oke, maka range-nya sama dengan 13. Untuk menentukan jumlah kelasnya, kita memakai rumus yang biasanya, yakni 1 tambah 3,3 log n. Kita ketikkan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log. Jangan lupa dikasih sama dengan agar rumus pada X-nya muncul. Kita log n yakni jumlah satunya, yakni 25. Kita bentuk, kemudian enter. Jumlah kelasnya yakni 5,6. Belum dapat kita pastikan kalau belum kita coba pada interval kelas. Oke, panjang kelasnya, yakni kita menentukan panjang kelasnya. Untuk menentukan panjang kelas sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas atau banyak kelas. Oke, kita ketikkan saja rumusnya sama dengan range-nya dibagi dengan banyak kelas, jumlah kelas. Kalau sudah, kita enter. Ntar mungkin ada salahnya. Oke, ternyata salah tadi yang F-nya. Masukkan yang ini. Kita sudah enter. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita menentukan interval kelasnya. Nah, kita tulis dulu nilai minimumnya, yaitu 74, kemudian selanjutnya nilai maksimumnya 87. Oke, sebelumnya kita tentukan panjang kelasnya dulu. Kemungkinan ini saya lihatnya mementingkan ada 3 panjang kelasnya, yang 3. Ya, jadi kita tulis saja di sini lipatannya 11 sampai 3, yakni 74, 75 dan 76. Kita tulis 76, lanjutnya 77 sampai 77, 78, 79, 79, 80 sampai 81, 82. 80, 81, 82. Kita ketikkan saja 82. Kemudian kita menuju ke selanjutnya ini 83. 83, 18, 85, 85. Kemudian 86, 87, 88. Oke, pas. Misalnya agar lebih bagus, kita ketikkan saja 74 sampai 26,
dan 77 sampai 79, dan lagi 80 sampai 82, 83 sampai 85, terakhir 86 sampai 88. Oke, selanjutnya kita menuju membuat grafiknya, kita tentukan dulu frekuensinya. Nah, frekuensinya, cara menentukan frekuensinya terlebih dahulu kita blok semuanya pada baris frekuensi sesuai dengan jumlah kelasnya, yakni 5. Kita ketikkan sama dengan menggunakan rumus Excel, yakni frekuensi. Oke, frekuensi. Nah, data arraynya kita masukkan data arraynya, yakni nilainya. Nilai keseluruhannya, kalau sudah kita titik koma, bins arraynya, interval kelasnya. Kita pakai yang, kita pakai yang batas atasnya. Jadi kalau sudah tutup kurung, kemudian jangan lupa Ctrl Shift Enter. Oke. Agar melihat ini apakah frekuensinya benar atau salah, kita ketikkan sama dengan sum. Sum adalah penjumlahan. Kita blok semua frekuensinya, kemudian kita enter. Oke, jadi benar jumlah datanya yang 25, frekuensinya yaitu 25. Oke, lanjut kita membuat grafiknya. Kita masuk ke menu insert. Nah, lanjut ke kolom. Kita pilih yang cluster column. Oke, kalau sudah muncul halaman seperti ini, kita klik kanan, kita pilih select data, kita klik add. Nah, series name kita masukkan yang interval class bagian atas. Oke, kalau sudah kita masukkan yang bawah series values-nya, nilai kimianya sampai bawah. Oke, bentar, series name kita kosongin terlebih dahulu, kosongin saja terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, mohon maaf ada kesalahan, series name kita masukkan, series namanya kita masuk, series value-nya kita masukkan frekuensinya. Oke, kemudian series name-nya kita masukkan interval class-nya. Sudah, kita klik OK. Oke, nah kita hapus dulu. Nah, ini sudah terbentuk grafiknya. Akan lebih bagus kita hapus dulu yang bagian belakangnya ini, garis-garis belakangnya kita delete, klik kanan delete. Oke, selanjutnya agar terlihat lebih bagus lagi, kita klik kanan pada batangnya, kita modifikasi, sedikit modifikasi, klik kanan, terus kemudian format data series, kemudian kita gap width-nya kita 0,8%. Di sini sudah gabung semuanya batangnya. Kemudian kita masuk ke border color. Kita klik solid line, terus kita ambil colornya putih. Kalau sudah, kita close. Oke, di sini sudah terlihat lebih bagus daripada tadi. Nah, selanjutnya agar ada garis atasnya atau garis loncengnya atau grafik loncengnya, kita klik kanan lagi, kita select data, kemudian kita klik add, tambah lagi, series name-nya kita masukkan ini sama seperti tadi, kita masukkan tadi garis volume-nya, frekuensinya. Kalau sudah, kita Ctrl Enter. Oke. Nah, di sini kan masih yang bagian sumbu X-nya ini masih 1, 2, 3. Kita modifikasi lagi, edit ini bagian kanan tadi, bagian kanan bawah, kemudian axis label range-nya dimasukkan interval class-nya ini. Oke, kalau sudah oke. Lanjut, oke. Nah, sini sudah terlihat grafiknya. Nah, tapi batang merahnya masih sejajar dengan batang biru. Kita modifikasi lagi, kita ganti model grafiknya, kita rubah ini menjadi scatter. Klik kanan, kemudian change series card type, kita pilih yang scatter. Oke, kita pilih yang scatter with smooth line and markers. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari grafik histogram data numerik pada mata pelajaran kimia tingkatan SMA.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke uji normalitas distribusi data numerik. Sebelumnya ini saya akan hapuskan terlebih dahulu semuanya karena tadi sudah saya buat sedikit. Kita delete dulu. Kita hapuskan dulu semuanya. Oke, di sini yang pertama yang kita lakukan yakni sama seperti saat membuat grafik histogram tadi. Jadi yang pertama kita harus sudah memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, datanya tadi kita ambil salah satu objeknya, yakni di sini saya akan mengambil mata pelajaran fisika, nilai mata pelajaran fisika SMA. Nah, kita urutkan terlebih dahulu nilai kecil ke besarnya. Karena di sini tidak bisa menggunakan sort, maka kita harus ketikkan manual. Yang pertama adalah 70, yang kemudian ada 71. 71 tidak ada, kita lanjut ke 72. 74, 73 tidak ada. 74, kemudian 75, 76, 77, 78, 8, kemudian 79, 79 ada, 79 ada, 9, kemudian 80, 80 ada, 81, 81 ada, 82, 82 tidak ada, 82, kemudian 84, 83 tidak ada, 84, 84, 84 tidak ada, lanjut ke 8, 86, 86, sebentar, tidak ada yang salah, 80, 70, kita cek lagi, 70, ada, 71, satu tidak ada, 72 ada, 73 di sini tidak ada, ini 74 maksudnya, 74, dan lanjut ke 75, 73 tidak ada, 74 ada, 74, kemudian 75, 76 ada, 77, 77 ini ada, 78, 78 ada, 79 ada, 80 ada, 80 ada, 81 ada, oke, 82 ada, 81, 82, 82 ada, 83, 83 tidak ada, 86, 86 ada. Oke, sudah pas jadi. Kita cek sudah pas, kemudian kita menentukan frekuensi sama seperti kita menentukan pada grafik histogram tadi. Kita tentukan frekuensinya, kita blok dulu semuanya, kemudian kita ketikkan sama dengan masukkan rumus pada Microsoft Excel-nya, frekuensi, lanjut kita blok data array-nya, ya kita masukin data semuanya, kemudian titik koma. Nah, bin array-nya kita masukkan yang XI atau bin array-nya ini semuanya. Kalau sudah, kita jangan lupa Ctrl Shift Enter. Oke, semuanya. Untuk memastikan apakah ini nilainya benar, kita jumlahkan saja sama dengan zoom Excel, sama dengan zoom frekuensinya semuanya, kita enter. Jadi benar, ini semuanya adalah totalnya, jumlah datanya ada 25. Oke, untuk selanjutnya adalah menentukan frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, yakni seperti pertama kita ketikkan dulu nilai frekuensinya. Yang ini, yang pertama tadi, nilai frekuensi yang pertama. Nah, frekuensi kumulatif adalah penambahan frekuensi hingga terbentuk jumlah datanya ini 25. Jadi sama dengan F yang pertama tadi ditambahkan dengan frekuensi yang kedua. Nah, kita tambahkan 2. Nah, untuk selanjutnya akumulatif selanjutnya, yakni kita lanjut saja tadi kan yang baris yang pertama baris tambah dengan baris yang kedua pada kolom frekuensi. Selanjutnya yakni baris kedua pada kolom frekuensi kumulatif
tambahkan dengan baris ketiga frekuensi. Biar cepat, kita tarik saja ke bawah, jumlahnya hingga 25. Oke, begitu. Nah, jika sudah, hanya kita akan menentukan Fs-nya. Fs-nya atau selisih absolut. Nah, selisih absolut ditentukan dengan hasil bagi nilai F kumulatif dengan jumlah data atau N. Kita langsung saja kita coba dengan mengetikkan sama dengan nilai F kumulatifnya, yakni yang pertama 1 dibagi dengan jumlah datanya ini 25. Oke, karena ini berlaku untuk semua baris pada kolom F kumulatif, maka kita kunci dengan mengetikkan F4 agar muncul seperti lambang dolar. Itu kemudian kita enter. Nah, kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah hingga baris terakhir. Oke, begitu. Sebentar. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah menentukan X bar atau rata-rata. Kita menggunakan rumus Excel yang sama dengan average. Masukkan seluruh datanya, semuanya kita blok pada nilainya, kemudian kita enter. Maka kita muncul nilai rata-ratanya yakni 77,28. Kemudian kita lanjut menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, menentukan simpangan baku ini menggunakan rumus Excel yakni sama dengan STB yang ini. Oke, kalau sudah kita blok semua nilai datanya dari 74 sampai 72 yang paling bawah. Kalau sudah, kita klikkan enter. Oke, jadi sudah diketahui bahwa simpangan bakunya adalah 3,5 sekian. Selanjutnya kita menentukan nilai Z. Pada uji normalitas kali ini adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Maka nanti akan ada perbandingan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Kita selanjutnya menentukan nilai Z. Nah, Z merupakan nilai normal atau sampel terstandarisasi dari hasil transformasi dari XI dan F. Maka rumusnya yakni Z sama dengan XI, yakni nilai kecil ke besar tadi dikurangi dengan nilai X bar atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Karena di sini tidak ada rumusnya, kita tuliskan saja sama dengan rumusnya tadi. Kosong, kita klik yang X yang pertama, yaitu 70 dikurangi dengan X bar. Karena X barnya ini yang dipakai hingga baris terakhir, maka kita kunci dulu, kita klik F4. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya. Oke, kalau sudah, kita kan karena simpangan bakunya juga dipakai sampai akhir, kita klik ketikkan F4 agar terkunci. Kalau sudah, kita klikkan enter. Oke, kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah terdapat nilai Z-nya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai D maksimum. Nah, untuk menentukan nilai D maksimum, sebelumnya kita harus menentukan FT, Fs, min FT, dan absolutnya. Nah, untuk FT-nya, nilai FT kita pakai rumus Excel yakni norm S is yang ini. Kemudian kita klikkan nilai Z-nya dan enter. Kalau sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya yakni Fs min Ft. Kita langsung saja bagikan Fs-nya tadi, selisih absolutnya tadi kurangi dengan Ft. Fs dikurangi Ft. Ini kalau sudah, kita enter.
Kalau sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita menentukan nilai absolutnya. Nah, nilai absolut ini kita menggunakan rumus Excel yang sama dengan ABS. Kita kurung, nah kita masukkan yang FS min FT tadi. Ini nilai absolutnya. Kalau sudah kita kurung, kemudian enter. Ini sudah ketemu nilai absolutnya, tinggal kita tarik ke bawah saja. Oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai absolutnya semuanya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan D maksimumnya. Di sini adalah nilai D absolut ini, kita tentukan nilai D maksimumnya. Nah, untuk menentukan nilai D maksimumnya, kita menggunakan sama dengan D max atau maksimum. Max sama seperti kita pada saat menentukan grafik histogram tadi. Maksimum kita blok semuanya, ada data absolutnya. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian enter. Terima kasih, ketahui D maksimumnya adalah 0,1201. Oke, kalau sudah, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, maka kita harus melihat data Kolmogorov-Smirnov menggunakan signifikansi sama dengan 5% atau 0,05 pada jumlah data 25. Oke, kita akan pergi ke tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan jumlah data 25 dengan signifikansi 5%. Oke, ini signifikansinya bagian atas ini. Kemudian ke jumlah datanya, ya ini paling kiri adalah N 1, 2, 3 sampai kita cari yang 25. Oke, 25. Jadi kita dapat simpulkan K-nya sama dengan 0,264. K-nya adalah 0,264. Oke, kita ketikkan saja di Excel-nya 0,264. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa K-nya 0,264. Nah, dengan syarat H0 data menyebar secara normal, HI data menyebar secara tidak normal. Nah, dengan signifikansi alfa sama dengan 5%, H0 diterima jika nilai H0 kurang dari K. Nah, di sini kita lihat nilai D ini kurang dari nilai K. Oke, maka keputusannya adalah H0 diterima karena D kurang dari nilai K. Kesimpulannya, maka data ini menyebar secara normal. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat kurvanya. Membuat kurvanya, kita klikkan. Sebelum kita menentukan kepekatan distribusinya terlebih dahulu. Nah, fungsinya kepekatan distribusi adalah untuk membantu garis bantu pada membuat kurvanya. Oke, kita menggunakan rumus Excel saja, sama dengan mirip seperti saat membuat tadi. Norm titik S titik dis. Oke, ambil yang ini, dan kita masukkan yang Z, kemudian koma, titik koma, kemudian pada saat ada pilihan ini kita klik pause. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, kita tinggal bikin grafiknya, bikin kurvanya. Kita masuk ke insert, kemudian kita pilih yang cards, kemudian scatters, pilih yang scatter with smooth lines and markers. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan datanya. Klik kanan, select data, kita add,
kita masukkan series X values-nya. Series X values-nya adalah nilai Z. Buat nilai Z-nya. Oke, kita plot semuanya nilai Z-nya ke bawah. Oke, kalau sudah kita Y values-nya, langsungnya masukkan kesepakatan distribusinya. Kita masukkan semuanya. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah lagi, kita klik OK lagi. Nah, ini hapus saja. Di sini kita dapat melihat di sini adalah kurva dari uji Kolmogorov-Smirnov bahwa data ini sudah menyebar secara normal. Gitu. Oke. Setelah kemudian yang terakhir yakni cara penyajian data numerik. Penyajian data numerik pada Microsoft Excel. Sebelumnya, kalau belum di sini kita akan menggunakan fitur pada Microsoft Excel, yakni menggunakan data analyze. Jika belum muncul, maka kita harus menunjukkan terlebih dahulu, yakni kita menuju ke file, kemudian kita ke options, nah kita klik add-ins, kita klik go. Oke, kalau go, nah di sini ada dua, yakni Analyze Toolpack dan Analyze Toolpack VBA. Nah, kita centang semua, checklist semuanya, kemudian kita OK. Nah, kalau sudah di OK, maka akan muncul pada menu yang paling atas barnya. Kita masuk ke data, kemudian paling kanan di sini ada data analyze. Nah, untuk menentukan penyediaan datanya, kita klik data analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Oke, klik 2 kali atau klik OK. Kemudian sebelum kita input range-nya, kita masukkan terlebih dahulu, kita checklist dulu labels in first row, maksudnya adalah memberikan judul pada kolom pertama. Kemudian summary statistik, kita checklist. Oke, kalau sudah kita input range-nya kita input, kita ambil yang ini, nilai fisika. Karena ini contohnya pada saat nilai fisika, maka kita masukkan nilai fisika. Kalau sudah kita enter, OK. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sebentar, mohon maaf, kita ulangi lagi. Kita data analyze, statistik, terus labels in first row. Karena tadi ada kesalahan, tadi tidak sekalian kolom pertamanya tadi adalah judul, tadi saya lupa. Kita ulangi, jadi tulisan fisika ini kita ikutkan, kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampil data analisisnya atau penyajian data numeriknya, tapi dengan kolom yang berbeda. Pada kolom yang berbeda, di sini kita bisa melihat min-nya adalah 77,28, min yakni rata-rata tadi, standar error atau standar deviasinya 3,565 tadi, dan seterusnya. Kita bisa melihat range minimum, nilai maksimum, bagi jumlah semuanya, terus count-nya 25, dan lain-lain. Begitu adalah bagaimana cara membuat penyajian datanya. Oke, mungkin seperti itu dari saya, bagaimana cara membuat grafik histogram, terus kemudian cara uji normalitas distribusi data numerik, dan yang terakhir adalah cara membuat penyajian data numerik pada Microsoft Excel 2010. Sekian dari saya. Apabila ada salah perbuatan dan salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.